Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Yon, buruan lo tanya Miss Irna tentang tugas sastra, ucap Adit mahasiswa satu jurusan. Iona mengangguk, ayo. Ucapnya pada Cia dan Thea. Selesai seminar dan ujian, Iona, Cia, dan Thea pergi ke ruangan dosen. Ada suatu hal yang ingin mereka tanyakan. Jangan lupa kabarin di grup. Pekik Jerome mahasiswa satu jurusan. Siap, sahut Thea dengan hormat. Setelah sampai, mereka berhenti di depan pintu ruangan dosen lalu Cia mengetuknya. Tok, tok, come in. Ucap dosen dari dalam. Cia membuka pintu lalu mereka masuk sembari tersenyum pada dosen. Good afternoon Miss Irna, ucap ketiganya. Dosen yang akrab disapa Miss itu menegakkan kepalanya menatap ketiga gadis di hadapannya. Good afternoon, take a seat, ucap Miss Irna. Ketiganya duduk secara bersamaan. Thank you, Miss, ucap mereka. Can I help you? Iona, Cia dan Thea saling melirik satu sama lain. Iona meneguk salivanya. Lo yang ngomong, ucapnya berbisik. Thea menggeleng. Cia aja gue belum fasih Inggris. Jir apalagi gue, sahut Cia. Miss Irna mengerutkan alisnya melihat tingkah Iona, Cia dan Thea. What's wrong? Why you guys are silent? Ucap Miss Irna, sama kayak readers kang silent. Ketiganya menampilkan senyuman canggung. Cia wants to talk to you, ucap Iona sembari tersenyum. Bak, Cia menampol punggung Iona. Sakit lonte, bisik Iona dengan kesal yang tertahan. Gue belum fasih anjir, bisik Cia. Hello, Cia dan Iona tersenyum ke arah Miss Irna. No, not me, but Thea, ucap Cia mengelak sembari tersenyum pada Miss Irna. Thea membelalakkan matanya saat Cia menunjuk dirinya untuk berbicara. Ya, say it. Cepet ngomong Jir. Bisik Cia pada Thea. Gue gak bisa. Thea dengan cepat tersenyum saat Miss Irna menatapnya. Apalagi gue. Bisik Cia. Miss Irna yang melihat itu geleng-geleng kepala. Iona say it. Ucapnya yang gak bisa diganggu gugat. Iona membelalakkan matanya. Kenapa jadi gue Jir? Gue takut kayak orang kumur-kumur entar. Pak Arkan tolong istrimu ini. Iona menganggukkan kepalanya kaku, ia lalu berdeham. Oke pede aja. We come here once to us. Cia menyenggol lengan Iona. Astagfirullah, ucap Iona dengan terkejut. Miss Irna mengerutkan alisnya. Cia langsung duduk dengan tegap sembari menahan tawa begitupun dengan Thea. Miss Irna menghela napasnya. Saya kasih izin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Iona tersenyum, nah gitu kayak dari tadi. Jadi gini Miss, kita mau nanya tentang tugas akhir semester. Tugasnya apa ya? Ucap Iona. Miss Irna merapihkan beberapa kertas di meja, tugasnya buat laporan tourism di bagian conversation kumpulkan sebelum kalian magang. Ucapnya. Iona, Cia dan Thea mengangguk paham. Kalian bisa melakukannya lewat aplikasi berteman dengan orang luar, atau sama kerabat kalian yang sudah fasih berbahasa. Iona, Cia dan Thea mengangguk lagi. Baik Miss, terima kasih, ucap Thea. Miss Irna mengangguk. Ketiga gadis itu keluar ruangan dosen. Jadi gimana nih? Ucap Thea dengan bingung. Gimana apanya? Ucap Cia tak paham. Mau lewat aplikasi atau sama kerabat? Aplikasi ajalah, hitung-hitung nyari jodoh. Ucap Cia. Iona mendorong pelan bahu Cia. Gaya banget lo, Reno mau lo kemanain? Di hahaha iri, bilang bos. Siapa suruh udah nikah? Sahut Cia meledek. Tapi bener kata si Cia, siapa tahu aja gue nemu jodoh orang Amerika dan berakhir ke pelaminan, ucap Thea lalu terkekeh geli. Lumayan tuh memperbaiki keturunan dari lo yang burik tar anak lo sining simmering splendid hahaha, ucap Cia. Iona menghela napasnya. Kalau iya lo berjodoh,
Kalau di ghosting pas lagi sayang-sayangnya mau apa lo? Ucap Iona. Haha itu sih Tia aja. Kalau gue mah beda. Semoga aja Taehyung main aplikasi yang sama dan gue sama dia berakhir ke pelaminan. Kita honeymoon, punya baby yang kyowo, yepo, gumusin dan hidup bahagia sampai tua. Huah nikmat manakah yang kamu dustakan? Ucap Chia sambil menghayal. Bak, Iona menampol punggung Chia. Kun faya kun waras. Ah sakit anjir. Udah waras belum? Ucap Iona. Gue waras anjir tapi bisa gak sih lo gak nampol punggung gue? Impas, ucap Iona sembari tersenyum miring. Gundulmu, Iona, panggil seseorang. Iona, Chia dan Tia menoleh dan menemukan Farel menghampiri mereka. Farel kenapa selalu tahu keberadaan gue sih? Gimana sama lo tentang liburan? Ucap Farel. Gue, harus izin dulu, Rel. Perasaan izin mulu dah, sampai sekarang berarti lo belum minta izin. Ucap Farel. Iona menggelengkan kepalanya dengan wajah polos. Ya udah gak apa-apa, gue nungguin lo kok. BTW kalian abis ngapain ke ruangan dosen? Ucap Farel. Nanya tugas akhir semester, jawab Tia. Oh, tugasnya apa? Lo kan jurusan kedokteran, Rel. Ucap Chia. Ya gak apa-apa pengen tahu aja. Anak sasing suruh buat laporan conversation, ucap Tia. Farel menganggukkan kepalanya paham, gue bisa kok bantu lo, ucapnya pada Iona. Gumam Iona. Iona doang nih, sindir Chia. Reno jago Inggris juga, lo bisa sama dia. Lah gue, gimana? Ucap Tia. Lo ajarin Tia aja, gue ada kok. Potong Iona. Farel mengerutkan alisnya. Sama siapa? Iona diam, Pak Arkan. Suami gue kan fasih Inggris, Oh iya abang lo kan pilot. Ucap Farel yang paham. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya sembari tersenyum kecil. Mohon maaf bukan abang tapi suami. Pukul 7 WIB. Iona menuruni anak tangga menuju ke dapur. Iona melirik meja makan yang kosong. Iona kemudian tersenyum manis ke arah kursi yang berada di dekatnya. Selamat pagi Pak Arkan, ucapnya dengan senyum manis sangat menghayati kalau Arkan duduk di sana. Apa? Panggil sayang, ucapnya dengan terkejut. Iona kemudian tersenyum malu-malu. Padahal yang berucap adalah hatinya sendiri. Iona sedang berada di fase tidak waras. Selamat pagi Mas Arkan sayang, ucapnya lagi sembari tersenyum pada kursi makan yang kosong. Ekspresi wajah Iona yang tadinya sumringah kini menjadi linglung. Bentar, gue kenapa jir? Kok gue kayak orgil gini sih? Gumamnya bingung. Iona menghela napasnya lalu menuang air putih ke gelas, setelah itu Iona meneguknya sampai habis. Tuh, Pak Arkan pasti lagi baca mantra pelet makanya gue jadi kayak gini. Wah gak bener nih, gue harus tanya sama tuh orang. Gumamnya lagi. Iona kemudian beralih mengambil handphone dan benar-benar ngechat Arkan. WhatsApp, Piraan, online. Anyong Jinja Molayo Oreo Molto. Pak Arkan masih hidup apa enggak Imida? Kamu nyumpahin saya gak hidup. Tidak iyo bukan kayak gitu iyo. Maksud saya, WhatsApp Pak Arkan mes hidup apa enggak Imida? Ngetik yang JLS. Maksud saya WHTASAPP Pak Arkan masih hidup apa enggak? Sorry caps lock jebol awak sudah jelas Pak. Saya bisa bales kamu terus itu namanya apa? Hehehe basa-basi doang Pak Elah. Saya mau nanya, apa Bapak lagi baca mantra pelet? Mantra pelet, buat apa? Jadi enggak iya. Ya udah makasih Pak jadi malu saya. Kamu kan emang gak punya malu. Sembarangan. Gigi lu gendut. Send picture. Foto bidadari syurga ketangkep kamera waktu seminar. Suami pertama saya kasih saya bunga AVV. Siapa itu? Yang nanya. Beneran nanya. Yang difoto. Ya itu saya lah pakai nanya. Yang difoto. Garis vertikal. Bukan. Yang fotoin MKS-nya. Siapa? Mimi Peri yang fotoin. Mimi Peri yang fotoin. Emoji nih kirim ulang.
4 plus 1 yang coklat jadi 5 hukuman. Hah, maksudnya? Yang ini 4 plus 1. Astagfirullah, maaf sengaja. Gak sengaja. Gak dimaafin. Ditunggu hukumannya. Gak dimaafin. Ih, gak suka gelai. Ditunggu hukumannya. Stiker. Mirip kamu. Mirip Pak Arkan awak. Saya mirip papa saya. Itu kembaran Pak Arkan dari planet Pluto. Kurang obat. Pak, saya punya pantun. Kubur dalam-dalam. Jahat. Tanda tanya. Kita musuhan. Saya utkes tanda tanya. Klo gak mau yut. Iya nih pantunnya. Apa cepet? 1.2, Iona cantik, siapa yang punya? Saya. Message was delete. Udah dibaca ya, hahaha. Keyboardnya hilaf. Keyboardnya jujur. Yang ngetik deh awak. Gak iya. Maksud saya, yang ngetik ganteng. Message was delete. WhatsApp off. Sabtu, pukul 8 WIB. Pak, panggil Iona sembari menghampiri Arkan yang sedang membaca buku. Biasalah. Arkan menoleh sekilas dan kembali membaca buku. Dehamnya. Pak Arkan lagi ngapain? Ucap Iona. Perlu dijelasin. Ucap Arkan sambil menatap Iona datar. Iona menaikkan kedua alisnya lalu menampilkan gigi ratanya. Dia lagi baca Yon. Pakai nanya lagi. Iona kemudian duduk di samping Arkan. Pak Arkan kok sering baca buku sih? Ucap Iona dengan heran. Emang kenapa? Keberatan? Ucap Arkan. Ya enggak, cuma bapak kan pilot. Pilot juga harus baca buku. Buku jendela dunia. Kamu pikir cuma anak sekolah aja yang baca buku? Ucap Arkan. Iona mengulum bibirnya. Mampus lu Iona. Mamam noh. Siapa suruh nanya-nanya ke Pak Arkan? Iona berdeham. Ya gak gitu malih. Cuma kenapa Pak Arkan gak kerja di kantor papa? Kenapa jadi pilot? Lanjutnya. Cita-cita dari kecil, ucap Arkan. Iona mengangguk-anggukan kepalanya paham. Kenapa nanya gitu? Ucap Arkan sembari menatap Iona dengan tajam. Iona menaikkan kedua alisnya lalu menggeleng. Nanya doang kok, ucapnya. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu kalau mau sesuatu bilang aja. Jangan aneh kayak gini, ucap Arkan. Emang kalau saya mau sesuatu bakal diturutin? Arkan melirik Iona sekilas. Enggak. Ucapnya. Iona menatap Arkan dengan geram. Ye ngeselin lu mamat. Kalau kamu mau sesuatu, pakai aja kartu yang saya kasih, ucap Arkan. Iona terdiam, ia sedang memikirkan sesuatu. Sugar daddy banget gak sih? Porotin Pak Arkan boleh juga nih. Arkan menolehkan kepalanya menatap Iona dengan heran. Iona tersenyum, masih dengan pikirannya. Tangan Arkan kemudian memegang pundak sang istri lalu mengguncangnya membuat Iona tersadar. Kenapa kamu? Gak apa-apa, saya cuma mikir, porotin Pak Arkan boleh juga, ucap Iona dengan polosnya. Arkan menatap Iona dengan tajam. Iona melebarkan matanya, mampus. Keceplosan. Tapi Pak, saya gak bisa buat soto. Ucap Iona. Harus bisa, ucap Arkan. Nanti kalau gak enak gimana? Ya harus enak. Tapi, kalau kamu bisa morotin saya juga bisa nyuruh-nyuruh kamu. Ucap Arkan cepat sembari menatap Iona tajam. Iona membelalakkan matanya. Mampus. Cepet buat soto. Ucap Arkan. Iona menghela napasnya. Iya, ucapnya tak bersemangat sembari mengangguk. Dengan berat hati, Iona menuruti permintaan Arkan untuk membuat soto. Beberapa jam kemudian, soto yang dibuat Iona sudah jadi. Iona mengambilkan soto untuk Arkan lalu menaruhnya di hadapan Arkan. Nih sotonya. Gak ada komplain-komplain, ucap Iona. Arkan melirik soto buatan Iona lalu beralih melirik Iona yang duduk di depannya. Iona mengulum senyuman manis yang terkesan dipaksakan. Dicoba Pak, ucapnya. Arkan mulai mencoba kuah soto lebih dulu. Glek, gimana? Ucap Iona menatap Arkan penasaran. Arkan menatap Iona dengan tajam. Iona meneguk salivanya, mampus gak enak lagi.
Yah dahlah ngomel-ngomel lagi pasti. Arkan menganggukkan kepalanya, kali ini kamu beruntung. Ucapnya. Iona melebarkan matanya senang. Alhamdulillah. Masakan saya mah gak ada yang pernah gagal. Ucap Iona girang. Oh ya Pak Arkan, pakai jargon dong Pak, lanjutnya. Arkan menatap Iona dengan bingung. Gini loh, Bapak nyeruput kuahnya lagi abis itu bilang maknyoso, ucap Iona sembari memperagakan seperti iklan. Ambilin saya nasi, ucap Arkan tak menggubris Iona. Bilang dulu maknyoso sambil ngacungin jempol baru saya ambilin nasi. Ucap Iona. Arkan menghela napasnya. Maknyoso, ucapnya datar sembari mengacungkan jempolnya. Iona tersenyum lebar lalu bergegas mengambilkan nasi untuk Arkan. Nih, makan yang banyak ya, anak bayi bangkotan. Ucap Iona sembari menaruh sepiring nasi ke meja. Kamu bayi bangkotan. Ucap Arkan tidak terima. Dih, gumam Iona sembari duduk di hadapan Arkan. Iona kemudian memperhatikan sang suami yang sedang makan. Mulai dari cara mengunyah, pahatan rahang serta wajah tampan Arkan membuat Iona berdecak kagum. Merasa diperhatikan, Arkan menatap Iona. Ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Ucapnya sembari menatap Iona dengan tajam. Iona tersadar, ia mengerjapkan matanya. Enggak, ucapnya terbata. Iona mencari posisi duduk yang nyaman lalu berdeham. Pak, ucapnya. Kenapa? Jadi gini Pak, Bapak mau gak jadi partner saya? Ucap Iona. Arkan mengerutkan alisnya. Partner apa? Partner bikin anak. Arkan tersedak. Astagfirullah Pak Arkan. Pekik Iona panik lalu mengambilkan minum untuk Arkan. Diminum Pak. Iona memberikan segelas air kepada Arkan. Arkan mengambilnya lalu meneguknya hingga tandas. Tuh, Arkan menaruh gelas sembari menatap Iona dengan tajam. Ulangin, perintah Arkan. Iona meneguk salivanya. Salah ngomong Pak. Sumpah. Ucapnya tidak mengaku. Maksud saya partner itu kampus hehe iya kampus, ucap Iona sembari menampilkan gigi ratanya. Iona memejamkan mata sembari mengulum bibirnya. Bego banget lo Iona. Mulut lo harus difilter. Atau enggak otak lo yang harus dicuci. Kenapa sama kampus? Kamu bolos. Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya. Di sembarangan. Saya anak paling rajin sekampus, Pak. Dan paling cantik tentunya. Ucapnya sembari tersenyum. Arkan menatap Iona dengan tajam. Lalu apa dosen suruh buat laporan conversation. Karena Pak Arkan bisa bahasa Inggris, Bapak mau jadi partner saya. Ucap Iona sembari menaikkan kedua alisnya. Arkan menaruh sendok ke mangkuk, menatap Iona lekat, yakin. Ucapnya, yakin, gimana nih maksudnya? Ucap Iona dengan bingung. Yakin mau diajarin sama saya? Ucap Arkan. Iona meneguk salivanya, emang ngapa dah kalau diajarin sama dia? Gak jadi deh Pak, ucap Iona. Arkan menaikkan kedua alisnya, kenapa? Saya pakai aplikasi sama orang luar negeri aja, gak jadi sama Bapak. Ucap Iona. Gak, kamu udah minta ke saya, dan saya akan jadi partner kamu. Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya. Demi kerang ajaib, Pak Arkan kenapa? Kok tiba-tiba dia mau jadi partner gue? Gue kudu berhati-hati, jaga jarak 1 meter, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan menjauhi kerumunan. Pukul 12.30 WIB. Pak Arkan, kita gak usah makan siang ya? Ucap Iona. Arkan yang sedang memakai jam tangan menoleh sembari mengerutkan alisnya, kenapa? Kita kan nanti mau makan gratis di pernikahan temannya Pak Arkan, ucap Iona sembari menaik turunkan alisnya. Sekali-kali Pak kita makan enak, gratis di gedung mewah lagi. Oh ya satu lagi, Bapak harus traktir saya makanan enak lainnya lagi nanti, lanjutnya sembari tersenyum gembira. Arkan menaikkan sebelah alisnya, gak cukup makan gratis. Gak, ucap Iona sembari menggeleng.
Anggap aja itu sebagai penebus kesalahan Pak Arkan karena gak ngabarin saya kalau Bapak transit di Korea. Lanjutnya dengan kesal. Arkan menghela napasnya, gak cukup waktunya untuk beli makanan Korea. Waktu transit cuma 90 menit, ucapnya. Iona menatap Arkan tajam. Ya udah gak jadi, tapi ada syaratnya, ucap Iona. Apa? Bapak harus ajak saya ke Korea. Beliin makanan Korea, ketemu suami-suami halus saya, kalau bisa culik Kim Tae-hyung bawa pulang ke Indonesia. Ucap Iona. Arkan menatap Iona dengan tajam, lebih baik saya traktir. Ucap Arkan final. Iona membelalakkan matanya, di Pak Arkan mah. Rengek Iona. Apa? Kamu mau itu semua? Tanya Arkan. Iona langsung mengangguk antusias, mau banget lah. Ucapnya penuh harap. Selesai memakai jam tangan, Arkan beralih memakai sepatu. Dalam mimpi kamu, ucap Arkan. Wajah Iona berubah kesal. Ia mengatupkan bibirnya menjadi garis lurus, menahan agar tidak memaki Arkan. Iona menarik napasnya panjang lalu menghembuskan dengan kasar, sabar Iona sabar. Lain kali lo bujuk Pak Arkan lagi, pasti luluh dan mau pergi ke Korea. Iona mengangguk dan mengatur napasnya sekali lagi. Berarti nanti abis kondangan, beli makanan. Ucap Iona memastikan. Arkan menganggukkan kepalanya, dehamnya. Oke gak apa-apa. Setidaknya lo bisa beli banyak makanan, Iona. Oke. Oh ya, gimana penampilan saya? Ucap Iona sembari tersenyum lalu merentangkan tangannya, memperlihatkan pakaian yang dikenakannya. Menurut kamu gimana? Ucap Arkan bertanya balik. Bibir Iona melengkung ke bawah. Gue nanya pendapat lu woi. Malah nanya balik. Ih saya nanya pendapat bapak. Ucap Iona. Saya bukan bapak kamu, ucap Arkan. Maksud saya Pak Arkan ih. Saya nanya pendapat Pak Arkan. Ucap Iona dengan kesal. Kan saya bilang, menurut kamu gimana? Iona mengatupkan bibirnya lagi. Sabar Iona sabar. Is Pak Arkan mah. Ucap Iona menahan kekesalan. Maksudnya mantra pelet apa? Ucap Arkan tiba-tiba sembari menatap Iona. Iona terdiam, mencerna perkataan Arkan. Mantra pel, ucapannya terhenti. Iona sontak membelalakkan matanya. Kok Pak Arkan masih inget sih? Ekem. Arkan berdeham. Iona mengerjapkan matanya, lalu meneguk salivanya. Iona kemudian menggeleng dengan cepat. Bukan apa-apa Pak, ucapnya. Arkan menatap Iona dengan tajam seakan menagih. Serius Pak gimana sama penampilan saya? Ucap Iona mengubah topik. Gak tahu, ucap Arkan acuh kembali fokus ke sepatu. Dish, coba Pak Arkan lihat bidadari di depan bapak ini dari ujung kepala sampai kaki, ucap Iona. Ngapain? Tanyanya tanpa menatap Iona. Ya lihat aja. Setiap hari saya selalu ngeliat kamu tetap sama gak ada perubahan, ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya lebar. Bentar, apa tadi dia bilang? Wah parah. Punya suami gini amat sih. Gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Depresi gue, Pak Arkan ih. Serius saya Pak, saya juga, ucap Arkan. Iona berdecak sebal, dasar suami gak peka. Susah banget muji istri sendiri. Gumam Iona. Ngomong apa kamu? Tanya Arkan saat mendengar gumaman Iona samar-samar. Enggak tadi ada kucing lewat pakai daster, ucap Iona cepat sembari menggeleng. Arkan menatap Iona dengan tajam sembari berdiri lalu menghampiri sang istri. Iona yang melihat itu menaikkan alisnya, mau ngapain nih orang? Arkan menghentikan langkahnya dan berdiri di hadapan Iona. Iona mengerjapkan matanya, Kak kenapa Pak? Ucapnya tergugu. Percaya gak percaya, jantung Iona saat ini rasanya mau lompat. Harum parfum dan wajah tampan milik Arkan membuat jantung Iona berdegup kencang. Mau pingsan aja dah gue. Arkan menatap mata Iona, jelasin mantra pelet yang kamu maksud, ucap Arkan masih penasaran. Iona terdiam, duh gimana nih? Masih aja dipermasalahin. Arkan menaikkan sebelah alisnya,
gak ngomong, traktiran gak jadi, ucapnya lalu berjalan pergi. Iona melotot lebar dan dengan cepat menahan kepergian Arkan. Membuat langkah pria itu terhenti. Jangan Pak, pekik Iona. Arkan menoleh menatap Iona. Menunggu ucapan Iona. Oke saya jujur, ucap Iona. Arkan menganggukkan kepalanya sekali, Jadi, ucap Iona ragu. Ia meneguk salivanya. Waktu Pak Arkan kerja, tiba-tiba aja saya. Arkan menaikkan sebelah alisnya. Iona menarik napas dalam, kayak orang gila, ya kayak orang kena pelet. Gimana sih ya kayak gitulah pokoknya, lanjutnya jujur sembari menunduk menatap lantai. Iona melirik Arkan sekilas dengan canggung, oke, kali ini gue punya urat malu. Sumpah demi apapun gue malu banget. Bunuh gue sekarang juga. Saya gak paham, ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya, lemot banget sih lu Pak Arkan. Iona mendengus, waktu itu saya mau ke dapur, terus saya ngomong sendiri ke kursi yang kosong seakan bapak itu ada di kursi. Ucapnya menjelaskan kronologi. Arkan geleng-geleng kepala. Istrinya ini mulai aneh. Kenapa nunduk? Urat malu kamu kesambung. Ucap Arkan. Iona dengan cepat menatap Arkan sembari membelalakkan matanya. What? Ih Pak Arkan. Iona memukul lengan Arkan. Arkan meringis kecil. Iona menatap Arkan dengan tajam. Cantik, ucap Arkan pelan. Blus. Iona tak bergeming. Tubuhnya mendadak kaku seperti es dan jantungnya berdiskoria saat ini. Iona meneguk salivanya, apa dia bilang? Boleh ulangin lagi gak Pak? Arkan kemudian berjalan pergi untuk mengambil kunci mobil. Iona terlihat bahagia dan tak percaya saat Arkan mengatakan itu. Iona refleks jingkrak-jingkrak. Ekem. Iona membelalakkan matanya terkejut lalu terdiam. Arkan menghampiri Iona dan berhenti di depan sang istri. Iona meneguk salivanya menatap Arkan. Ia salah tingkah sendiri. Saya bilang cantik tanpa baca mantra pelet pun sanggup buat kamu kayak tadi. Jadi apa gunanya baca mantra pelet? Ucap Arkan. Rumah mertua. Sebelum pergi ke mall untuk mentraktir Iona, Arkan dan Iona pergi ke rumah Sari lebih dulu. Dan di sini Iona sekarang, duduk bersama Jasmine sembari mengobrol menunggu Arkan. Kak, kemarin kan Puki kawin tahu, ucap Jasmine. Hah, sama siapa? Ucap Iona. Sama Mimi yang ada di tetangga depan, ucap Jasmine. Iona mengangguk-anggukan kepalanya, terus si Mimi hamil gak? Kurang tahu Kak, mungkin si Mimi lagi mual-mual sekarang, ucap Jasmine lalu mengelus Puki kucing kesayangannya. Aku udah bilang sama Puki jangan perkaos Ella kucing samping, dia malah perkaos Mimi kucing depan. Lanjut Jasmine lagi lalu menyentil telinga kucing berbulu krem dan di bagian wajah serta kakinya berbulu hitam. Bisa juga disebut Himalayan Cat. Gak apa-apa, itu tandanya Puki normal. Dia gak belok, ucap Iona. Jasmine mengangguk, bener banget. Kalau sampai belok aku tendang Puki keluar. Iona mengangguk menyetujui sembari terkekeh geli. Sebenarnya kakak juga mau pelihara kucing, tapi sama Pak Arkan gak boleh, ucap Iona. Bang Arkan emang gak suka kucing Kak, ucap Jasmine. Hah, kok gitu? Iya, dia gak suka sama kotorannya, ucap Jasmine. Ya emang sih, tapi kan lucu, ucap Iona lalu menguyel-uyel bulu Puki. Masalahnya itu Bang Arkan trauma, Kak. Ucap Jasmine. Trauma gimana? Tanya Iona penasaran. Waktu itu si Puki masih kecil, dan dia bab di kamarnya abang ditambah abang nginjek pipisnya Puki. Dari situ Bang Arkan langsung ngomelin aku, ucap Jasmine menceritakan kejadian. Iona mengulum bibirnya, menahan tawa. Terus dia marahin sampai mukul atau ngatain kamu gitu. Ucap Iona. Jasmine menggeleng cepat. Enggak Kak. Bang Arkan gak pernah kasar apalagi sampai ngatain. Abang cuma ngomong singkat tapi tatapannya itu yang nyeremin. Ucapnya. Iona manggut-manggut paham, emang iya sih Pak Arkan gak pernah kasar apalagi ke gue. Ya ampun Pak Arkan, kamu idaman banget. Iona, kamu udah makan?
Tanya Sari yang baru saja datang. Kedua gadis itu menatap Sari. Iona mengangguk. Udah kok, Ma. Ucapnya sembari tersenyum. Kalau lapar ambil aja ya sayang. Ucap Sari. Iya Ma, ucap Iona sembari tersenyum. Terlihat Arkan sedang mengambil air minum sembari menatap ke arah Iona, Jasmine dan Sari yang sedang mengobrol. Oh iya Iona, ucap Sari. Kenapa Ma? Tanya Iona. Sari dan Jasmine tersenyum mencurigakan ke arah Iona. Iona menatap Sari dan Jasmine dengan bingung. Mama mertua sama adik ipar gue kenapa ini? Udah proses belum? Ucap Sari dengan senyum mencurigakan. Ponakan Jasmine, Kak. Ucap Jasmine menambahi sembari menaik turunkan alisnya. Iona meneguk salivanya. Kuatkan Iona ya Allah. Gumam Iona menggantung. Sebentar Mama mau tanya dulu, kamu dan Arkan udah pernah ngelakuin malam pertama? Ucap Sari lagi. Uhuk. Arkan tersedak air minum. Semuanya menoleh menatap ke arah Arkan dengan terkejut. Iona sontak membelalakkan matanya. Pak Arkan dengar. Ya Allah tolong hambamu ini. Iona sudah tidak kuat. Mall. Sesuai permintaan, Arkan mengajak Iona ke mall. Tapi sebelum makan, mereka sedang bermain di Timezone lebih dulu. Dan itu kemauannya Iona juga. Pak Arkan ayo coba, ucap Iona mengajak Arkan untuk ikut bermain Dance Revolution. Arkan menggeleng. Kamu aja, ucapnya. Cek, ayo Pak, temenin. Iona menarik-narik tangan Arkan untuk ikut bermain. Arkan tetap teguh pada pendiriannya. Pria itu kembali menggeleng. Iona menghela napas kasar sembari menatap Arkan kesal. Ya udah. Iona kemudian lanjut bermain dengan penuh semangat tak mempedulikan Arkan. 10 menit kemudian. Capek banget anjir. Bismillah timbangan turun 2 kilo. Ucap Iona pada dirinya sendiri. Iona kemudian turun dari tempat permainan lalu membalikkan tubuhnya. Loh Pak Arkan kemana? Ucap Iona dengan bingung. Kek bocil jir setiap ke mall pasti ngilang, ucapnya lagi. Iona lalu mencari-cari Arkan keliling. Kemana sih tuh orang? Ucap Iona. Iona kemudian menghentikan langkahnya saat melihat Arkan sedang berada di tempat Kapitan Boneka. Pak Arkan main gituan. Ngapain anjir? Ucap Iona sembari menyipitkan matanya. Iona lalu membelalakkan matanya saat melihat Arkan mengambil boneka. Dapet woi bonekanya. Gila, les private kali ya tuh orang. Ucap Iona tak percaya. Gue dari brojol sampai sekarang main gak dapet tuh boneka. Lanjutnya, Iona segera menghampiri Arkan. Tetapi, langkahnya memelan saat seorang gadis bertanya pada sang suami. Keren banget masnya. Buat siapa bonekanya mas? Tanya seorang gadis kepada Arkan. Menatap Arkan penuh kagum. Iona menyipitkan matanya menatap Arkan dan gadis itu bergantian. Ia ingin melihat bagaimana respon sang suami saat ada orang tak dikenal mengajaknya ngobrol. Apalagi ini cewek, bening, langsing, tinggi pula persis kayak bihun. Buat istri, ucap Arkan datar menjawab pertanyaan gadis itu. Iona manggut-manggut sembari tersenyum. Oh gitu respon dia. Oke. Itu cukup membuktikan kalau Pak Arkan bukan buaya. Loh mana istrinya? Aku kira masih single. Ucap gadis TCBT dengan raut sedih. Iona menaikkan alisnya saat mendengar ucapan gadis genit TCBT. Single mata lu jeblok. Mencium bau-bau pelakor nih. Gak bisa dibiarin. Harus dibantai. Sayang. Ucap Iona memanggil Arkan. Arkan sedikit terkejut saat menyadari keberadaan Iona di belakang gadis tersebut. Gadis itu menatap ke sumber suara. Raut wajahnya terkejut. Iona lalu menghampiri Arkan dan berdiri di dekat pria itu. Gadis itu memperhatikan Iona dari ujung kepala hingga kaki. Kamu ngapain di sini? Ucap Iona kemudian menatap gadis TCBT. Kenal sama suami saya. Ucap Iona kepada gadis TCBT. Gadis itu dengan cepat langsung menatap mata Iona. Enggak, ucapnya terbatas sembari nyengir. Oh gitu, ucap Iona sembari mengangguk sekilas.
Ayo sayang, ucapnya lalu menarik Arkan keluar area permainan. Restoran Korea, pukul 17 WIB. Pak Arkan ngapain sih ke sana? Terus ini boneka untuk siapa? Untuk yang lebih muda please kayak bihun. Ucap Iona, sembari menunjuk ke arah boneka beruang mini. Arkan menatap Iona dengan tajam, ngomong apa kamu? Ucapnya, untuk yang lebih muda please kayak bihun. Cewek yang putih, langsing. Bapak mau selingkuh? Iya, ucap Iona. Arkan semakin menatap Iona tajam. Ia kemudian memegang kedua pundak Iona. Boneka ini, untuk kamu. Ucap Arkan. Iona menatap Arkan tak percaya. Untuk gue, lah nih orang mengapa dah. Iona lalu menyipitkan matanya. Atas dasar apa bapak kasih saya boneka? Ucap Iona. Arkan melepaskan tangannya dari pundak Iona. Bosen, ucapnya. Iona melotot, bapak bosen sama saya. Arkan mengerutkan alisnya, ia menghela napasnya pelan, menahan kesabaran. Saya bosen nungguin kamu main gak berhenti-berhenti. Jadi saya main ini, ucap Arkan sembari menunjuk ke arah boneka beruang mini. Iona mengerjapkan matanya sembari menetralkan ekspresi wajahnya. Oh, bilang dong. Ucap Iona pelan. Suson lu. Arkan memegang kedua pundak Iona lagi, masih dengan tatapan yang sama, saya gak suka dituduh kayak gitu. Ucapnya tegas. Iona meneguk salivanya. Ia kemudian mengulum senyum. Maaf pak, saya pikir begitu faktanya. Hoaks. Ucap Arkan. Iona menganggukkan kepalanya, iya hoaks. Ucapnya. Arkan, panggil seorang wanita. Suara itu membuat mereka menatap ke sumber suara. Tatapan Iona berubah datar saat melihat orang tersebut. Kalian tahu wanita yang bersama Arkan di wahana permainan dulu? Yaitu, dia. Boleh aku duduk? Ucapnya. Gak boleh. Lesehan aja noh di lantai. Iona berdeham, kursi ini punya umum. Arkan melirik Iona yang tampak tak suka. Sharon kemudian mendudukkan dirinya di depan Iona. Apa kabar? Maaf ya aku gak sempat datang ke pernikahan kamu, ucapnya kepada Arkan. Aku kamu, Cih. Arkan mengangguk membalas ucapan wanita tersebut. Hai, nama aku Gabriela Sharon. Ucap Sharon pada Iona sembari menjabatkan tangan. Bodoh amat, gue gak nanya. Kamu Iona iya. Lanjut Sharon. Bukan. Gue nenek gayung. Iona membalas jabatan tangan Sharon sembari mengangguk. Wah cantik ya. Istri kamu cantik, Ar. Ucap Sharon lagi dengan senyuman. Halah basi. Biar apa lu kayak gitu. Iona mengulum senyum kecil. Caper banget gak sih? Selamat ya atas pernikahan kalian, kalian cocok. Ucap Sharon. Basi. Makasih, ucap Arkan. Iona hanya tersenyum. Tapi kali ini senyumannya kecut. Iona melirik Arkan, bahagia tuh ketemu mantan. BTW Pak Arkan masih ada hubungan gak ya sama Saiton? Salah, Sharon maksudnya. Kalian berdua lagi malam mingguan nih ceritanya. Ucap Sharon. Iona tidak menjawab. Iona lanjut makan. Nanya mulu ke wartawan. Arkan melirik Iona sekilas lalu mengangguk, iya. Ucapnya. Sharon mengulum senyum. Oh ya, kamu datang ke pernikahannya Evan. Ucap Sharon pada Arkan. Arkan mengangguk kecil menjawab. Iona melirik Arkan sekilas. Jaim banget lupa. Gue gak lihat. Enggak, sama Iona juga. Ucap Sharon. Iona mengernyit mendengar itu. Maksudnya apa sih? Kalau bukan gue terus siapa lagi? Iona terkekeh di dalam hati, Lo mau SINGKIRIN gue? Aha gak bisa TSAYYY. Iona mendongak, menatap Sharon. Kok bisa tahu? Ucapnya dengan bingung. Sharon mengulas senyum. Iya, aku, Arkan dan Evan satu maskapai. Ucapnya. Satu maskapai. Pilot. Ucap Iona sembari menaikkan sebelah alisnya. Bukan, aku pramugari. Ucap Sharon sembari menggeleng. Iona terdiam, satu maskapai. Dan dia pramugari. WTF. Oh.
Gumam Iona cuek kemudian melanjutkan makannya sembari menunduk. Jadi, Pak Arkan sama nih cewek selalu ketemu dong. Kenapa Pak Arkan gak ngasih tahu gue? Iona kemudian terkekeh kecil, Pak Arkan. Ngasih tahu gue, mana peduli dia. Kak Sasa ayo ada Bang Arkan. Ucap seorang gadis. Iona mendongak menatap gadis tersebut sembari mengerutkan alisnya. Nih cewek siapa lagi dah? Kok pada kenal sama Pak Arkan sih? Apa jangan-jangan Pak Arkan fuckboy? Iona, ini adik aku Kristi. Ucap Sharon memperkenalkan sang adik. Oh, adiknya Saiton. Ups, Sharon maksudnya. Iona mengulum senyum kecil pada Kristi. Kristi menatap Iona dengan keringitan. Dia siapa? Dia Ionais, ucapan Sharon terpotong. Bang Arkan, abang kenapa gak pernah ke rumah lagi? Abang sama Kak Sasa masih pacaran kan? Ucap Kristi cepat. Iona membelalakkan matanya, lalu melirik Arkan. Menunggu jawaban dari sang suami. Kakak sama Bang Arkan gak ada hubungan apa-apa, ucap Sharon. Ih kok gitu sih? Kenapa? Padahal Kristi berharap banget kalian berjodoh, ucap Kristi. Iona hanya bisa diam sembari menunduk. Arkan memegang kedua pundak Iona, mendekatkan tubuh gadis itu ke tubuhnya. Ini istri saya, Iona. Ucap Arkan memperkenalkan Iona. Iona menatap Arkan tak percaya. Ia meneguk salivanya. Ini Pak Arkan, suami gue. Tersadar, Iona lalu menggeleng kecil, halah paling pencitraan. Hah, istri Bang Arkan. Ucap Kristi dengan terkejut sembari menatap Iona. Arkan mengangguki ucapan Kristi. Dan Iona tersenyum kecil. Bah, ya, ucap Kristi. Kenapa? Hamil. Ba itu marit bayi aciden. Kristi, tegur Sharon kepada sang adik. Iona menatap Kristi dengan tajam. Iona sudah muak. Iona kemudian berdiri, mendadak nafsu makannya hilang. Melihat itu, Arkan mencekal tangan sang istri. Mau kemana? Ucap Arkan. Pulang. Iona menarik tangannya kemudian pergi. Arkan segera menaruh uang di bawah gelas, ia lalu mengambil tas Iona. Permisi, ucap Arkan lalu menyusul Iona. Bersambung.